Pemirsa, petugas Badan Narkotika Nasional gerebek sarang narkoba di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Penggerebekan ini justru mendapatkan serangan dari sejumlah warga. Setibanya petugas Badan Narkotika Nasional bersama Brimopolda Metro Jaya tiba di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara langsung melakukan penggerebekan terhadap beberapa rumah yang diduga menjadi tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti, beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan akan membawa sejumlah pelaku narkoba, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Misteri identitas dua kerangka manusia yang ditemukan di gedung kosong di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat akan segera terungkap. Polda Metro Jaya akan segera umumkan hasil tes DNA pada Jumat pekan ini. Hasil pemeriksaan DNA dua kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat akan segera diumumkan. Saat ini tim DVI tengah merampungkan pemeriksaan dengan melibatkan laboratorium forensik. Bagian kerangka seperti struktur gigi dan tulang akan dicocokkan dengan pihak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka sebagai pembanding. Nanti itu hari Jumat, insya Allah, kalau hasil dari laboratorium forensik, ya dari tim DVI Mabes Polri kalau sudah keluar. Karena kalau belum keluar kita nggak berani mengumumkan. Ya karena yang mengumumkan nanti dari pihak laboratorium forensik, bukan dari kita. Ya. Sejumlah pihak juga akan dihadirkan pada saat hasil pemeriksaan DNA diumumkan. Dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat dan Ditreskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk Kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri terhadap hasil dari pemeriksaan DNA, tulang, dan gigi. Dua kerangka manusia ini ditemukan di salah satu gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober 2025. Saat itu, pihak vendor hendak merenovasi gedung yang terbakar pada demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kini dua rangka yang ditemukan ini dikaitkan dengan dua orang yang dilaporkan hilang sejak demonstrasi, yakni Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gempa magnitudo 4,8 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara. Akibatnya, sebuah rumah roboh dan ratusan pasien dievakuasi keluar rumah sakit. Inilah rekaman CCTV saat gempa magnitudo berkekuatan 4,8 mengguncang kota Tarakan, Kalimantan Utara Rabu malam. Kencangnya getaran membuat warga panik berlarian keluar rumah. Kepanikan juga terjadi di RSUD Dr. Yusuf SK Tarakan. Pasca gempa, ratusan pasien dievakuasi keluar bangunan rumah sakit. Pasien dikembalikan ke ruangan rumah sakit setelah kondisi dinyatakan aman. Menyiapkan tenaga-tenaga yang ada, Bapak Ibu. Kondisi saat ini alhamdulillah kondusif. Prioritas tadi yang bisa berjalan silakan dulu Bapak Ibu. Kondisi pasien memang dalam keadaan baik. Kami mengantisipasi kerjasama dengan pihak terkait. Kami akan memasang tenda. Kalaupun nanti tiba-tiba kejadian yang kita tidak harapkan muncul gempa susulan, ya kita evakuasi kembali, tapi dalam kondisi kita sudah bertenda. Akibat gempa tersebut, sebuah rumah di kawasan Mamburugan, Kecamatan Tarakan Timur, roboh. Penghuni rumah yang berjumlah 4 orang selamat.
Kepala BMKG Tarakan, Muhammad Sulam Kilmi mengungkapkan bahwa gempa dengan magnitudo 4,8 tidak berpotensi tsunami dan diprediksi tidak terjadi gempa susulan. Kami ingin tegaskan yang pertama bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami ya. Yang kedua, berkaitan dengan gempa susulan, sampai saat ini BMKG belum memonitor adanya gempa susulan. Meski diprediksi tidak ada gempa susulan, petugas mengimbau warga tetap waspada. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Provinsi Gorontalo Rabu pagi. Gempa membuat pengunjung hotel panik dan merusak sejumlah bangunan. Kita di hotel ini. Puluhan pengunjung di salah satu hotel kota Gorontalo panik saat gempa berkekuatan 6,2 magnitudo terjadi pada Rabu pagi. Gempa menyebabkan getaran yang cukup kencang dengan durasi hampir 1 menit. Para pengunjung memilih untuk tetap berada di luar hotel karena khawatir adanya gempa susulan. Sementara itu gempa juga merusak sejumlah bangunan di kota Gorontalo. Menurut BMKG, gempa terjadi pada pukul 7.32 waktu Indonesia Tengah, berpusat di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo dengan kedalaman 103 km. Kita di hotel ini. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Akibatnya atap beterbangan dan puluhan rumah warga rusak. Hujan deras dan angin kencang menerjang Desa Ngraho, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa yang direkam warga di kawasan Pasar Pinggi, Jalan Raya Bojonegoro, Ngawi, Jawa Timur ini membuat warga panik. Hembusan angin yang begitu kuat membuat puluhan rumah rusak dan beberapa pohon tumbang. Hujan lebat dan angin kencang juga menerjang di Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Trucuk. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga. Usai kejadian, sejumlah warga desa Kanten yang rumahnya terdampak angin kencang mulai memperbaiki atap rumah mereka yang rusak. Angin piting beliung, Mas. Sekitar jam berapa, Pak? Sekitar jam 5. Jam 5. Itu kerusakan rata-rata di atap. Atapnya. Iya, atap, genteng, SBS. Nggak ada korban rumah rubuh, nggak ada. Nggak ada. Akibat angin kencang, sekitar 50 rumah warga di desa tersebut rusak parah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah fasilitas umum rusak dan sebuah pohon besar tumbang diterjang angin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Detik-detik angin puting beliung yang menerjang kawasan Jalan A.H. Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung terekam kamera warga. Sejumlah warga yang tengah melintas panik sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angin puting beliung juga memporak-porandakan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter juga tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, angin puting beliung terjadi hanya sebentar, namun meluluhlantakkan puluhan kios pedagang. Puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian angin puting beliung ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan warga di sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Mandailing Natal, Sumatera Utara berujung ricuh. Menuntut realisasi lahan plasma sebesar 20% yang hingga kini belum dipenuhi pihak perusahaan.
Aksi saling dorong hingga adu jotos terjadi antara ratusan warga desa Tabuyung dengan petugas keamanan PT Dinamika IT Sentosa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga yang berusaha masuk ke perusahaan menuntut realisasi lahan plasma sebesar 20% dihadang petugas keamanan. Aksi mereda setelah warga ditemui pihak perusahaan dan dimediasi oleh pihak Kecamatan Muara Bata Gadis. Warga meminta perusahaan memenuhi tuntutan mereka dalam 2 minggu. Jika tidak dipenuhi, warga mengancam akan menyegel dan membuat patok di lahan yang dikuasai perusahaan. Jadi kita tunggu 2 minggu ini, insya Allah besok kami langsung berangkat menghadap ke Bupati menyampaikan yang menjadi aspirasi kalian ini. Konflik lahan belakangan marak terjadi antara warga dengan perusahaan perkebunan. Perusahaan kerap lambat memenuhi kewajiban memberikan plasma bagi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, A-News melaporkan. Pemirsa, eksekusi lahan sengketa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. 3 anggota polisi terluka akibat terkena senjata tajam. Eksekusi lahan sengketa di Simpang Tano, Kabupaten Sumbawa berakhir ricuh. Sebelum tiba di lokasi lahan, petugas kepolisian dihadang massa yang memblokade jalur lintas Sumbawa Lombok dan meminta untuk membatalkan eksekusi lahan tersebut. Upaya persuasif sempat dilakukan petugas, namun bentrokan keduanya tak terhindarkan. Akibat kejadian tersebut, 3 orang anggota polisi mengalami luka-luka di tangan, kaki, dan wajah terkena senjata tajam. Sementara seorang warga dilaporkan luka ringan dan seluruh korban dilarikan ke Puskesmas Alas Barat. Kami yakinkan bahwa tidak ada peluru tajam kami gunakan, saat itu tidak ada tembakan dari kami, satu pun tidak ada. Memang kalau gas air mata ada, semua kita akan ambil pelaku dan juga provokator, karena provokator ini juga yang membuat masyarakat itu siap suasana, dan juga undang-undang darurat ini yang akan kita kenakan juga kepada mereka. Lahan yang menjadi objek sengketa seluas 1,58 hektar di kawasan Dusun Aijati itu telah menjadi polemik sejak tahun 1996 dan baru kembali dieksekusi setelah beberapa kali mengalami penundaan. Akibat insiden ini, kegiatan eksekusi dihentikan sementara. Dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, bentrokan antara pengemudi ojek online dan penagih utang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa dipicu aksi penagih utang yang mengambil paksa kendaraan pengemudi ojol di jalan raya. Bentrokan antara pengemudi ojek online dan penagih utang terjadi di Jalan BKR Kota Bandung, Jawa Barat. Keributan pun tak terhindarkan. Salah seorang penagih utang menjadi bulan-bulanan pengemudi ojek online. Beruntung, keributan berhasil diredam pihak kepolisian. Peristiwa ini dipicu oleh aksi penagih utang yang mengambil paksa salah satu motor pengemudi ojol. Guna menghindari bentrokan meluas, polisi pun mengamankan 2 orang penagih utang untuk dimintai keterangan. Sekarang baru 2 orang. Dari pihak ya, infonya melakukan pemukulan. Iya, dia diduga pertama melakukan perampasan dan juga melakukan penganiayaan. Itu informasi awal ya, tapi kita akan melakukan penyelidikan. Petugas kepolisian mengimbau warga yang memiliki utang kendaraan untuk melakukan pembayaran sesuai aturan. Sedangkan penagih utang juga diimbau untuk tidak mengambil paksa kendaraan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Sementara itu di Tangerang, Banten, pemirsa, sekelompok debt collector mengambil paksa sebuah mobil di area Bandara Soekarno-Hatta. Mirisnya pengemudi mobil diturunkan di pinggir tol Lingkar Luar Bandara Soekarno-Hatta. Sekelompok orang diduga debt collector merampas paksa sebuah mobil di area parkiran 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Teganya, pengemudi mobil diturunkan di pinggir tol Bandara Serpong pintu keluar Buaran Baru, Kota Tangerang. Polisi yang mendapat laporan perampasan kendaraan melakukan olah TKP dan menangkap 1 pelaku di daerah Tanah Tinggi, Kota Tangerang. 2 pelaku lain ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat sedang memantau mobil.
Ketiga pelaku dibawa ke Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta untuk diperiksa intensif dengan barang bukti pakaian dan berkas penarikan kendaraan. Berawal dari kami di Bandara Soekarno-Hatta menerima laporan polisi dari seorang pelapor di mana kejadian tersebut berawal dari pelapor tersebut didatangi oleh debt collector di area Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian pelapor tersebut dipaksa untuk ikut ke kantor di daerah Jakarta Selatan. Namun di tengah perjalanan pelapor ini diturunkan di exit gate tol Tanah Tinggi dan kemudian mobilnya ditarik secara non-prosedural oleh para debt collector. Kemudian menindaklanjuti laporan polisi tersebut, kami melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, kami mendapatkan identitas dan keberadaan para tersangka. Dengan alat bukti yang telah kami dapat, kami melakukan upaya paksa terhadap salah satu tersangka dengan inisial YA di rumahnya di wilayah Tanah Tinggi, Tangerang. Kemudian untuk dua tersangka lainnya yang berinisial DMK dan CED, kami lakukan upaya paksa penangkapan di area Bandara Soekarno-Hatta. Tersangka terancam 11 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. KPK tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan dengan modus minta jatah uang dari anggaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Abdul Wahid diduga ancam copot kepala UPT jika tak setor jatah preman sebesar 7 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Kini ketiga tersangka ditahan selama 20 hari terhitung Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyatakan penyelidikan dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tetap berjalan. Pemirsa, meski Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menanggung utang WUSH, namun Wakil Ketua KPK Johannes Tanak menegaskan penyelidikan dugaan markup proyek WUSH tetap berjalan. Penyelidikan dilakukan guna memastikan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut. Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi karena pemberantasan korupsi juga menjadi salah satu program unggulan Presiden. Saya kan cuma menyelidik saja untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada ya kita juga bisa sampaikan kepada Presiden ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta jalur kereta cepat WUSH diperpanjang hingga Banyuwangi. Menanggapi hal tersebut, pihak Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH akan segera berakhir.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah menyatakan akan membayar utang WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik WUS. Selain itu, Prabowo pun berharap trayek WUS dilanjutkan dan tak hanya berhenti di Surabaya saja, melainkan diperpanjang hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak, tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Siap, Pak. Menanggapi hal ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. Jika trayek kereta cepat diperpanjang hingga Banyuwangi, KCIC pun siap melaksanakan kajian kelayakan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara pemerintah membuka peluang proyek kereta cepat WUS akan mendapatkan subsidi melalui skema Public Service Obligation atau PSO. Hal itu diungkapkan CEO Danantara Ruslan Rusladi. Ini juga udah koordinasi kita juga tadi dengan sangat baik ya. Semua untuk ke depannya mengenai WUS ini nanti memang ada porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan tapi juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Dan Pak, tapi yang ini opsinya Pak, tapi opsinya itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana WUS Pak yang akan nanti diterapkan? Ya ini sedang kita matangkan lah ya, tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah pasti hadir, dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah ya. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto gelar pertemuan bersama Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta. Selain bertemu Wakil Ketua DPR RI, pertemuan tersebut juga nampak sejumlah menteri, diantaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Ruslan Ruslani, kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan sejumlah pejabat lain. Dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama para pejabat terkait membahas sejumlah langkah strategis guna menjaga stabilitas politik nasional, perkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta dorong peningkatan investasi. Selain itu, pemirsa, Presiden menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan iklim investasi sehat, berkeadilan, dan juga berkelanjutan demi wujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespon pertumbuhan ekonomi kuartal 3 sebesar 5,04% yang lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya di angka 5,12%. Menurutnya hal ini wajar dan ia optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 capai 5,2%. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasantri dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Istana Kepresidenan Rabu sore. Keduanya dipanggil setelah BPS merilis pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2025 yang menunjukkan angka 5,04%. Angka ini melambat dibandingkan kuartal 2 yang tumbuh 5,12%. Airlangga menyebut meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal 3 sedikit melambat, namun kondisi fundamental Indonesia masih kuat dan optimis tumbuh positif hingga akhir tahun. Belum tahu bahas soal pertumbuhan ekonomi tadi yang kuartal 3 5,04. Kita memang pertumbuhan lebih rendah daripada kuartal sebelumnya, tetapi angka 5,04 itu angka yang baik karena kita bisa bertahan di 5%. Pak, tapi itu kan pertumbuhan konsumsinya kan masih melambat juga Pak ya? Ya, memang di kuartal ketiga kan ada pelemahan, tetapi kalau kita lihat di kuartal keempat itu menaik. Kita lihat inflasinya kan naik di kuartal 3 akhir juga kan sudah menaik inflasinya. Apa faktor daya beli menurun? Dan kedua, kalau kita lihat ada spike di penjualan. Untuk faktor daya belinya apa? Untuk faktor daya belinya apa emang? Daya belinya menaik lagi di Q4, terbukti dari indeks
keyakinan konsumen kan di angka sekitar 115. Nanti dilihat di kuartal keempat, karena semua kan baru digelontorkannya kan menuju November Desember. Full year berarti masih nggak sih Pak? Full year 5,2 masih bisa capai. Pemirsa, pemerintah akan dorong pedagang thrifting atau penjual pakaian bekas menjual produk-produk lokal. Hal ini dilakukan menyusul larangan impor baju bekas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapat tugas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk siapkan produk substitusi bagi pedagang thrifting menyusul penertiban impor pakaian bekas yang dilarang dalam aturan perdagangan. Langkah ini sebagai upaya agar para pedagang impor pakaian bekas tidak kehilangan mata pencahariannya. Terkait hal tersebut, Kementerian UMKM mendorong para pedagang thrifting beralih ke produk-produk lokal buatan UMKM, termasuk fashion dan pakaian dari produsen domestik. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, banyak produk lokal yang berkualitas dan kompetitif dari segi harga, model, hingga tren fashionnya. Hal ini disampaikan Maman usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa kemarin. Jadi gini, secara aturan tidak boleh melakukan impor barang bekas. Itu dulu, ini aturan ya. Namun kan di sisi lain, pemerintah juga tidak bisa membiarkan begitu saja kepada pengusaha-pengusaha yang memang sudah menjalankan. Jadi petunjuk dari Pak Presiden kepada Kementerian UMKM dalam hal ini saya, dikomandani oleh beliau, Pak Menko, agar menyiapkan solusi agar mereka tetap bisa berjualan. Namun diarahkan yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Jadi contoh kayak misalnya teman-teman yang ada di Senen, di Pasar Senen, ya nanti kita dorong mereka tetap bisa berjualan, tapi yang dijual adalah produk-produk dalam negeri kita. Masih banyak kok produk-produk dalam negeri kita kayak. Sementara itu, Menteri UMKM juga menekankan penertiban impor pakaian bekas guna menjaga keberlangsungan produk dalam negeri, sekaligus memastikan para pelaku usaha thrifting tetap dapat jalankan kegiatan ekonomi dengan beralih ke produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kebudayaan RI menyatakan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto penuhi syarat untuk dapat gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi bangsa Indonesia, salah satunya aspek pembangunan. Tidak hanya itu pemirsa, Soeharto juga dinilai berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam, serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Berdasarkan penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Fadli mengklaim Soeharto memenuhi sejumlah syarat menjadi pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional. Belum tahu nanti. Ya, mungkin nanti kita. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat juga nggak Pak? Memenuhi syarat. Marsinah juga memenuhi syarat? Iya, kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya, yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain. Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir dalam pembukaan Konferensi Pendidikan Pesantren Nasional 2025 yang digelar Majelis Masyarakat di Jakarta. Konferensi Pendidikan Pesantren Nasional 2025 membahas penggugatan implementasi Undang-Undang Pesantren melalui rekognisi, afirmasi, dan fasilitas pendidikan pesantren, pemirsa. Menak Nasaruddin Umar menyampaikan rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren untuk memperkuat tata kelola dan pengembangan pesantren di Indonesia. Sementara satu majelis masyayikh Gus Rozin menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan pengakuan dan akses setara bagi pesantren serta lulusannya dalam sistem pendidikan nasional. Majelis masyayikh yang sejak awal direpoti. Jika menindaklanjuti
peluang-peluang yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo ya, memberikan angin segar terhadap pondok pesantren. Ya, banyak sekali langkah-langkah beliau yang memberikan penguatan kepada pondok pesantren. Antara lain menjanjikan akan menjadikan semacam mengangkat, mengupgrade pondok pesantren yang tadinya diasuh oleh suatu direktur menjadi sebuah direktorat jenderal. Undang-undang kita nomor 18 itu tentang pesantren itu menyampaikan kalau ini kita bagian dari ekosistem pendidikan nasional. Jadi ini bukan sistem yang terpisah. Undang-undang pesantren ini bukan pemisahan dari sistem pendidikan nasional. Ini bagian dari sistem pendidikan nasional. Begitu. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama ya. Sehingga kan negara kita menurut undang-undang tidak menganut dual sistem pendidikan. Hanya satu sistem pendidikan. Nah, ini masuk dalam ekosistem pendidikan nasional. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan nyatakan Ahmad Saroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah terbukti melanggar etik. Sementara Adis Kadir dan Uya Kuya tak terbukti langgar etik dan bisa aktif kembali menjadi anggota DPR. Lima anggota DPR RI nonaktif menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Hasilnya, Ahmad Saroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Nafa Urbah dinonaktifkan 3 bulan, sementara Eko Patrio 4 bulan. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Saroni SE.M.Com nonaktif selama 6 bulan, berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13 menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Adapun Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir tidak terbukti melanggar etik. Keduanya aktif kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Usai jalani sidang etik, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan menerima dan menghargai putusan dari MKD dan menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran. Sementara Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio ini enggan memberikan pernyataan dan hanya mengungkapkan terima kasih kepada MKD sambil meninggalkan awak media. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan pada Mahkamah Partai ya Mas Surya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Ya nggak tahu, saya bukan baru keluar sini jadi sebelum tahu. Iya, nanti gimana? Ya. Mas, dikit aja Mas. Ada yang bisa disampaikan? Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bongkar status pendidikan dan ijazah Gibran Raka Buming Raka. Pakar telematika Roy Suryo lakukan investigasi ke Australia. Roy mengaku mengantongi bukti baru. Polemik latar belakang pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka kian memanas setelah digugat Subhan Palal terkait ijazah Gibran yang menurutnya tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Kini giliran Roy Suryo yang turun tangan. Mantan Menpora itu sengaja terbang ke Australia untuk melakukan investigasi. Selama di Australia, Roy mengaku menelusuri beberapa tempat, termasuk University of Technology Sydney atau UTS. Dari hasil penelusurannya, dengan tegas Roy mengatakan 99,9% Gibran tidak pernah tercatat sebagai lulusan resmi. Roy bahkan menantang putra Joko Widodo itu menunjukkan sertifikat atau ijazah dari UTS. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Ya. Saya aku
yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Selama melakukan investigasi, pakar telematika itu juga mengaku bertemu sejumlah alumni UTS. Kepada Roy, mereka mengaku tidak mengenal Gibran. Roy juga menegaskan bahwa program InSearch di UTS bukan jenjang pendidikan S2, melainkan program kursus bahasa Inggris. Dan menurutnya, Gibran tidak pernah menyelesaikan program tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Menanggapi temuan Roy Suryo di Australia, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, mengatakan yang dilakukan Roy Suryo di Australia hanya jalan-jalan saja. Ketika dia berkunjung berdharma wisata ke Sydney, Australia, dan melihat sekolah Mas Gibran, ke UTS InSearch, dan juga ke kampus UTS, menurut saya itu adalah kegiatan yang hanya sekedar untuk jalan-jalan saja. Kenapa? Karena apa yang Roy Suryo lakukan itu tidak tepat sasaran. Ketika dia berkunjung ke UTS InSearch, dia tidak langsung bertemu dengan katakanlah pengurus administrasi dari UTS InSearch, tapi hanya di depan UTS InSearch. Kalau ini kita melihat bahwasannya yang dilakukannya itu adalah membuat suatu framing saja, ya, bukan mencari kebenaran yang hakiki itu sendiri. Pemirsa, sidang mediasi informasi ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian. Hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak menolak untuk mediasi. Majelis Hakim Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Rabu siang. Bonatua menggugat Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Jakarta lantaran tak memiliki salinan ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam sidang perdana, kedua belah pihak menolak melakukan mediasi sehingga sidang dilanjut ke tahap pembuktian. Tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya kami sudah akan mengajukan. Selanjutnya sidang lanjutan dengan agenda pembuktian rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli kembali menggelar program Corporate Social Responsibility atau CSR. Komitmen ini ditujukan dengan pemberian sembako kepada komunitas lansia pemulung Persekutuan Doa Immanuel di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Puluhan lansia yang tergabung dalam Persekutuan Doa Immanuel antusias menyambut kehadiran tim MNC Vision Networks dan MNC Peduli di kawasan Pasar Senen, Jakarta. Selain diajak berbahagia, para lansia ini juga diberikan paket sembako pada program Corporate Social Responsibility atau CSR. Aksi sosial ini menjadi wujud komitmen PT MNC Vision Networks Tbk dan MNC Peduli untuk hadir dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. CSR ini merupakan program berkelanjutan. Jadi ini adalah dari program CSR MNC Vision Network dan MNC Peduli, yang dimana kita berusaha untuk ikut partisipasi memberikan bantuan kepada masyarakat yang dibutuhkan. Kami bersyukur ya dengan kedatangan MNC Vision Network dan MNC Peduli, juga dengan Bapak Ruby Budiman bersama tim, ya bersyukur banget deh. Tuhan Yesus memberkati untuk kehadirannya, di mana hal seperti ini jarang kami terjadi. PT MNC Vision Networks Tbk bersama MNC Peduli akan terus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,
untuk memberikan kebahagiaan kepada sesama. Dari Jakarta, Dias Triawan Tri Yulianti, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah teknologi canggih asal Jepang melengkapi fitur kursi pijat yang meramaikan sebuah pameran di Tangerang Selatan, Banten. Ya, dengan fitur barunya, kursi ini memberikan sensasi dipijat dengan manusia. Toshiko Group Indonesia mengenalkan produk terbarunya dalam Grand Opening Wellness Expo Toshiko Massage Chair di Ion Mall BSD, Tangerang Selatan, Banten. Ialah Toshiko T81, T90, T95, dan T96 yang dirancang memberikan pengalaman relaksasi paling mendekati pijatan manusia sesungguhnya. Dengan kolaborasi riset bersama tim teknologi Jepang, kursi pijat Toshiko menghadirkan fitur 4D Massage Mechanism, AI Body Scan System, dan Zero Gravity Mode. Enak sih, sejauh ini sih enak banget. Karena tadi juga ada fitur Thai massage-nya dan ya lumayan relax lah. Lumayan relax, Mas. Pijat-pijat lagi dah, nah ya. Sebagai apresiasi terhadap pelanggan, kali ini Toshiko juga memberikan harga sesuai pabrik, cashback hingga 5 juta, lucky draw dengan hadiah utama kursi pijat. Dengan teknologi tersebut, membuat kursi pijat Toshiko terasa seperti pijatan manusia. Pameran Toshiko di Ion Mall BSD Tangerang ini dapat dikunjungi hingga 9 November mendatang. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Perpesi Cabang Jakarta menggelar turnamen golf persahabatan dengan Perpesi Joglo Semar Gelang Mas di Bogor, Jawa Barat. Ya, dalam turnamen ini pemirsa pegolf senior raih Best Gross Overall. ...75 peserta Perhimpunan Pegolf Senior Indonesia atau Perpesi Cabang Jakarta dan Perpesi Joglo Semar Gelang Mas ambil bagian dalam laga persahabatan yang digelar Perpesi di Bogor Raya. Turnamen bergengsi ini diikuti pegolf senior di Asia Tenggara. Meski lanjut usia, para peserta antusias mengikuti turnamen yang terbagi dalam kelompok umur. Nah, dengan adanya kegiatan ini kita berharap memang akan terjadi semakin eratnya hubungan antara anggota-anggota Perpesi dari seluruh cabang, dan ini sudah dimulai ya kegiatan ini oleh Perpesi Cabang Jakarta dan Joglo Semar. Kita berharap nanti kegiatan ini akan berkelanjutan. Dalam turnamen ini, Roland Salakori meraih Best Gross Overall, sementara Bebeng Yodo Handoko meraih Best Net Overall. Ini kebetulan aja kita lagi main bagus, ya kita menang, yang lain belum tertunda pemenangnya. Gitu. Kategori apa Pak? Ini Best Gross Overall yang saya menangkan. Jadi Best Gross Overall itu adalah pemain terbaik dari semua pemain peserta yang ikut bermain pada hari ini. Turnamen persahabatan ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota Perpesi di seluruh Indonesia. Kedepan, turnamen ini akan terus digelar sebagai ajang meningkatkan kualitas permainan para anggota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara lain, pemirsa. Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York. Ya, Mamdani ini menjadi wali kota muslim pertama di New York, pemirsa. Para pendukung Zohran Mamdani merayakan kemenangan di sejumlah titik kumpul. Mamdani berhasil mengalahkan lawannya, mantan gubernur dari Partai Demokrat Andrew Cuomo dengan 50,4%. Kemenangan Zohran menjadikannya sebagai wali kota muslim pertama New York. Tak hanya itu, pria berusia 34 tahun ini menjadi wali kota termuda. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. Saat menyampaikan pidato kemenangannya, Mamdani menyatakan sebagai pribadi yang lebih progresif daripada demokrat-demokrat lainnya. Sebagai representatif generasi muda New York, Mamdani menyadari bahwa dirinya disorot bahkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Ya, pemirsa, Israel menyerang sejumlah kota di Gaza secara serentak. Ya, para tentara Israel meluaskan wilayah serangan di sejumlah wilayah lain. Tepi barat Palestina mendapatkan teror dan serangan secara serentak oleh tentara Israel. Beberapa mobil lapis baja dan mobil militer Zionis Israel terpantau berpatroli di sejumlah kota seperti di Tubas, kota Aqaba, Tamum, Kem Al-Far'a, dan Askar. Di tengah penyebaran militer Israel yang semakin meluas, tentara Israel menggerebek sejumlah rumah makan, beberapa diantaranya dijadikan barak militer untuk tentara Zionis Israel. Kondisi ini tentunya merupakan pelanggaran dari perjanjian gencatan senjata di mana seharusnya Israel mundur dan pergi dari kawasan Palestina. Pemirsa, Brigade Al-Qassam menemukan jenazah sandera Israel di Gaza Timur. Ya, penemuan ini pemirsa terjadi saat operasi pencarian melibatkan Palang Merah Internasional. Pasukan bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan telah menemukan jenazah sandera Israel di wilayah Sijaiyeh, Gaza Timur. Penemuan itu dilakukan melalui operasi pencarian bersama Palang Merah Internasional dengan bantuan alat berat dari Mesir. Rekaman yang beredar menunjukkan para anggota Brigade Al-Qassam membawa jenazah yang ditutupi kain putih. Sementara staf Palang Merah Internasional berkoordinasi dengan para pejuang di lokasi. Jenazah yang ditemukan kemudian dievakuasi menggunakan mobil dan rencananya akan diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Pasca 2 tahun tidak bisa berkuliah, mahasiswa di Gaza antusias kembali ke kampusnya. Ya, perbaikan beberapa bangunan kampus pun dilakukan untuk proses pembelajaran. Sejumlah mahasiswa antusias mendaftarkan diri di universitas mereka sebagai persiapan tahun ajaran baru. Perkuliahan tatap muka akan dimulai pada Sabtu pekan depan. Bagian gedung yang rusak perlahan-lahan akan diperbaiki. كنت دايما انا اسمع قديش الجامعه متدمره وقديش فيها دمار، لكن اليوم انا اجيت اسجل فشفت كميه الدمار اللي صاير، فعن جد انه انا انصدمت قديش في دمار، لكن على الرغم من كل هذا الا انه احنا جينا بدنا نسجل واجينا بدنا ندرس لانه احنا شعب صامت، فما فيش شيء بيمنعنا. الى الحد الادنى من الأثاث، الحد الأدنى من شبكات الكهرباء، الحد الأدنى من الإنترنت. نعتمد على شبكات بسيطة في الإنترنت لخدمة بعض الموظفين الذين مخصصين لاستقبال الطلبة الجدد. التحديات كبيرة والإعمار بصورته الحقيقية مؤجل إلى حين السماح بإدخال مواد البناء وكل ما يتعلق بالإعمار من احتياجات. Menurut kantor berita lokal, Kementerian Pendidikan Palestina mencatat lebih dari 30.000 pelajar tewas dan 31.000 terluka sejak dimulainya serangan Israel di jalur Gaza dan tepi barat pada 7 Oktober 2023. 2.000 guru dan administrator terbunuh atau terluka dan 179 sekolah serta 63 universitas hancur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bongkar status pendidikan dan ijazah Gibran Raka Buming Raka. Pakar telematika Roy Suryo lakukan investigasi ke Australia. Roy mengaku mengantongi bukti baru. Polemik latar belakang pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka kian memanas setelah digugat Subhan Palal terkait ijazah Gibran yang menurutnya tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Kini giliran Roy Suryo yang turun tangan. Mantan Menpora itu sengaja terbang ke Australia untuk melakukan investigasi. Selama di Australia, Roy mengaku menelusuri beberapa tempat, termasuk University of Technology Sydney atau UTS. Dari hasil penelusurannya, dengan tegas Roy mengatakan 99,9% Gibran tidak pernah tercatat sebagai lulusan resmi. Roy bahkan menantang putra Joko Widodo itu menunjukkan sertifikat atau ijazah dari UTS. Yang pertama kita tantang,
Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Selama melakukan investigasi, pakar telematika itu juga mengaku bertemu sejumlah alumni UTS. Kepada Roy, mereka mengaku tidak mengenal Gibran. Roy juga menegaskan bahwa program InSearch di UTS bukan jenjang pendidikan S2, melainkan program kursus bahasa Inggris. Dan menurutnya, Gibran tidak pernah menyelesaikan program tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Menanggapi temuan Roy Suryo di Australia, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan, mengatakan yang dilakukan Roy Suryo di Australia hanya jalan-jalan saja. Ketika dia berkunjung berdharma wisata ke Sydney, Australia, dan melihat sekolah Mas Gibran, ke UTS InSearch, dan juga ke kampus UTS, menurut saya itu adalah kegiatan yang hanya sekedar untuk jalan-jalan saja. Kenapa? Karena apa yang Roy Suryo lakukan itu tidak tepat sasaran. Ketika dia berkunjung ke UTS InSearch, dia tidak langsung bertemu dengan katakanlah pengurus administrasi dari UTS InSearch, tapi hanya di depan UTS InSearch. Kalau ini kita melihat bahwasannya yang dilakukannya itu adalah membuat suatu framing saja, ya, bukan mencari kebenaran yang hakiki itu sendiri. Pemirsa, sidang mediasi informasi ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian. Hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak menolak untuk mediasi. Majelis Hakim Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Rabu siang. Bonatua menggugat Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Jakarta lantaran tak memiliki salinan ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam sidang perdana, kedua belah pihak menolak melakukan mediasi sehingga sidang dilanjut ke tahap pembuktian. Tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya kami sudah akan mengajukan. Selanjutnya sidang lanjutan dengan agenda pembuktian rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.